Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang relationship ya, yang ada pada model. Jadi relationship yang udah kita bahas ada dua, one-to-one dengan one-to-many. Untuk one-to-one udah kita bahas juga, contohnya antara users dan phone. Ini udah kita bahas di dua video sebelumnya. Kalian kalau belum nonton, silahkan nonton video tentang itu. Judulnya Relationship One-to-One. Terus untuk One-to-Many juga kita udah bahas, yaitu di sini. Title dengan, bukan title ya, blog dengan komen. One-to-Many, satu blog bisa punya banyak komen. Nah, untuk sekarang kita bakal ngelanjutin pembahasan tentang relationship tersebut. Selain one-to-many, one-to-one ada juga relationship yang namanya many-to-many. Jadi many-to-many adalah relationship banyak dengan banyak ya. Kalau one-to-one satu dengan satu, yaitu satu orang atau satu user punya satu nomor telepon, terus one-to-many itu satu dengan banyak, yaitu satu blog bisa punya banyak komentar, sedangkan many-to-many yaitu banyak hal bisa punya banyak hal. Nah, contohnya di sini kita akan bikin banyak blog bisa punya banyak tag. Atau satu blog bisa punya banyak tag, terus satu tag bisa juga berada di beberapa blog. Makanya many to many. Nah, itu yang bakal kita bahas kali ini. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Ini aku udah bikin gambar yang mungkin bisa ngebantu penjelasan tentang relationship many to many. Yang aku bilang tadi, untuk contoh many to many, kita bakal bikin relationship antara blog dengan tag. Nah, di sini bisa digambarin bahwa satu blog bisa punya beberapa tag, sedangkan satu tag bisa berada di beberapa blog. Jadi aku contohin aja di sini, misalnya aku punya blog yang judulnya traveling ke kota bla 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 bla. Nah, di dalam blog ini aku pengen ada tag adventure. Terus ada lagi tagnya misalnya kuliner. Ada lagi tagnya misalnya apalagi ya, kalau traveling itu misalnya wisata kayak begitu. Nah, ini artinya satu blog bisa punya banyak tag. Oke, kebalikannya, ternyata untuk tag yang namanya adventure bisa berada di beberapa blog. Contohnya yang tadi, misalnya ada blog traveling ke kota. Sorry, aku belum ke copy ya. Nah, misalnya ada blog yang judulnya traveling ke kota bla 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 bla. Dia punya tag yang namanya adventure. Terus ada blog lagi yang judulnya mungkin bertualang ke masa depan. Mungkin ya. Ternyata dia punya tag adventure juga. Terus ada tag apa lagi? Tag whatever. Bukan tag ya. Blog whatever. Ternyata blog whatever ini juga punya tag yang bernama adventure. Nah, ini yang dimaksud many to many, teman-teman. Satu blog bisa punya beberapa tag. Terus satu tag bisa berada di beberapa blog. Itu namanya many to many. Atau kayak begini lah ya, many sama many kayak begini. Jadi dua-duanya bisa many, bukan salah satu one, tapi dua-duanya bisa many. Nah, untuk menerapkan many to many, kita nggak bisa punya dua table doang. Nah, untuk many to many, kita memerlukan satu table lagi, teman-teman, yang biasa disebut dengan pivot table. Nah, biasa untuk penamaan pivot table ya, emang nggak ada aturan khusus sih. Apa aja kalian bisa kasih nama, cuman secara Laravel, kayak kalian udah tahu ya, ada cara Laravel yang bikin memudahkan, contohnya foreign key ID dari table tertentu, bakal memudahkan kalian. Nah, sama kayak pivot table.
Penamaan pivot table ini bakal memudahkan kalian kalau kalian ngikutin aturan. Misalnya, aku punya table block dan table tag. Untuk pivot table-nya, aku bakal kasih nama block underscore tag. Ini dalam ngodingnya bakal memudahkan kalian kalau kalian ikut aturan kayak begini. Block tag. Jadi, huruf depan dulu, yang paling awal ya. B sama T kan B duluan. Jadi, B underscore T. Block underscore tag. Nah, ini udah ngikutin aturannya Laravel. Bukan aturan lah ya, kayak yang direkomendasikan Laravel, karena di Laravel udah mengenal kayak begini. Jadi, memudahkan kalian kalau penamaannya kayak begini. Oke, jadi karena aku mau dimudahkan dengan Laravel, pivot table aku bakal dinamakan dengan block underscore tag. Nah, ini yang namanya pivot table. Pivot table itu biasa cuman diisi dengan ID dari table-table yang berkaitan foreign key-nya. Jadi, disimpan block ID, disimpan tag ID juga. Tapi, bukan cuman foreign key aja yang bisa disimpan di pivot table. Kalian juga bisa nyimpen kolom tertentu, misalnya created at, dan lain-lain. Bisa juga, cuman biasanya kalau nggak penting-penting banget, nggak dibutuhin kolom lainnya, biasanya pivot table itu cuman nyimpen primary key dari table-table yang bersangkutan. Kayak begitu. Oke, jadi nanti di video tutorial kali ini kita bakal nambah table tag sama table pivotnya untuk relationship many to many. Oke, jadi kayak begini aja teman-teman konsep many to many. Sederhana banget ya, cuman perlu tambahan satu table aja. Oke, silakan kalian paham-pahamin dulu apa yang aku sampaikan sampai ngerti. Kalau kalian lihat, di database kita belum punya table yang namanya tags dan block tag. Nah, jadi kita bakal bikin table tags dulu. TAGS ya tulisannya dalam bentuk plural, tags. Terus, kita bikin juga table pivotnya, block underscore tag. Oke? Nah, kita bakal bikin migration dulu untuk membuat table tag. Aku bakal bikin sesederhana mungkin ya. Jadi, buka text editor kalian. Aku gedein dulu biar kalian lebih jelas ngelihatnya. Oke, buka sebentar, Codium connection successful. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku ngidupin Codium sebagai autocomplete-nya. Aku disable aja dulu ya. Ini. Nah, oke. Jadi kita nggak pakai AI di sini. Itu cuma memudahkan aku dalam ngoding supaya ngetiknya cepat gitu aja sih. Oke, balik lagi. Jadi kita bakal bikin file migration dulu. Buka terminal kalian, jalanin php artisan make.2 migration. Namanya create tag, pakai S ya, dalam bentuk plural, table. Ini kurang huruf E-nya. Nah, create tags table. Enter aja, tungguin sampai dibikinin file. Oke, created successfully, berarti udah kebikin filenya. Kita bisa lihat di folder database, mana dia, migration, ini dia yang paling bawah. Nah, di sini aku bakal bikin yang paling sederhana aja, yaitu ada ID dan ada name. Call string name 100, no labelnya no, udah kayak begitu aja. Jadi di dalam table tag, aku pengen punya kolom name doang. Oke, selesai. Itu dia tentang pembuatan table tag. Tinggal jalanin aja php artisan migrate. Tungguin dan udah selesai. Kalau kita refresh, sekarang di database kita udah punya table tags. Ya, isinya cuman name doang yang bisa diisi. Oke, nice. Sekarang kita bakal bikin model tags supaya bisa pakai apa namanya? Mass assignment ya. Jalanin komen php artisan make.2 model. Namanya adalah tag. Ingat dalam bentuk singular. Oke, udah selesai. Kita lihat filenya ada di app models tag. Nah, ini dia. Untuk tag, kita cukup nambahin protected $VLabel sama dengan kita bikin name doang yang bisa diisi dengan mass assignment.
Oke, untuk sementara model take udah selesai. Nah, sekarang apalagi? Sekarang kita bikin pivot table. Untuk pivot table gimana cara bikinnya? Sama, kita bikin php artisan make.2 migration, bikin create underscore, ingat namanya diurutin sesuai abjad, block dulu underscore take. Nah, ini nggak usah bentuk plural ya, masing-masing singular aja. Block nggak pakai S, take nggak pakai S, underscore table. Udah selesai, sekarang kita buka lagi block table. Ingat, aku mau bikin sesederhana mungkin, jadi cuman nyimpen apa? Foreign key-nya doang. Nah, untuk pembuatan foreign key kayak mana? Aku bakal lihat contohnya yang kemarin, yaitu ini dia. Copy unsigned big integer bla 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 bla. Tapi sebentar, kita bisa pakai cara yang cepat, yaitu ini. Foreign key, foreign ID bla 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 ini. Copy aja. Ya. Terus kita paste ke dalam ini, block take. Kalian paste kayak begini, Ctrl V, tinggal diganti aja, yaitu bukan foreign key, yaitu primary key dari masing-masing table block. Kita tahu bahwa table block itu primary key-nya adalah ID. Jadi kita bakal kasih namanya block underscore ID. Nah, duplicate untuk take juga kita kan udah tahu dan udah kita buat bahwa primary key-nya adalah ID. Jadi kita bisa bikin foreign ID-nya ini take ID. Nah, cukup. Ini dia yang aku bilang kalau ngikutin aturan Laravel, kita bisa ngetik dengan cepat tanpa harus ngetik ngetik sintaks tambahan. Oke, udah save. Sekarang kalau kita jalanin php artisan migrate, nah, udah selesai dibikinin. Kita lihat, refresh, kita sekarang punya table block underscore take. Ini dia table pivot kita. Cuman ada block ID dan take ID yang mana merupakan foreign key ke table masing-masing. Nah, ini cuman nyimpen ID dari masing-masing doang. ID block disimpan, ID take disimpan. Nah, kayak begitu teman-teman. Silakan kalian coba dulu sampai kalian punya table baru, yaitu table takes, yang isinya cuma name doang yang bisa diisi. Bikin modelnya juga variable-nya name. Terus table pivotnya juga pastikan kalian udah berhasil bikin block dengan take. Oke? Jadi silakan diikutin kayak begini. Kita perlu ngisi data ke table take dulu ya. Ini kan table take kita masih kosong nih. Nah, aku mau ngisi beberapa data. Nah, supaya cepet aku bakal bikin seedernya. Karena kita sebut aja take ini udah udah dipersiapkan. Jadi ini udah jadi kayak begitu. Jadi pengen cepet aja, langsung kita jalanin seedernya. Nggak usah ketik manual di database kita. Oke, jadi kita bakal bikin seeder untuk tags ini. Nah, kita bakal bikin di terminal jalanin php artisan make.2 seeder. Namanya, namanya adalah tag seeder. Enter. Nah, udah selesai. Sekarang kita lihat ada di folder database, terus di folder seeders, kalian bakal lihat yang namanya tag seeder. Nah, di sini aku bakal copy aja supaya cepat ya. Ada di block seeder, bukan tag seeder. Oke, di sini kita pakai factory, karena aku nggak mau pakai factory, karena aku mau sederhana-sederhana aja, jadi nggak usah pakai factory lah ya. Nggak usah pakai faker juga. Nah, di sini aku bakal bikin sebentar. Kayak gini kita copy paste aja biar cepat. Paste. Kita tabelnya tags yang bakal ditruncat. Klik kanan di DB ini import class. Dipilih yang support facades DB. Oke, nice. Udah selesai. Sekarang aku bakal bikin tag sama dengan dalam bentuk array aja. Di sini aku bakal bikin mungkin adventure. Terus bikin juga hobi. Terus apa lagi ya? Food. Terus apa lagi sih? Kok aku jadi ngeblank gini ya? Study mungkin, whatever lah. Yang penting ini adalah take ya. Food, study, terus apa lagi ya?
make up ya, mungkin make up kayak begitu. Terus, aduh aku nggak ada ide nih teman-teman, apa ya? Programming, whatever lah, dalam bentuk string, jangan lupa. Dah, kayak begini aja dulu. Save. Nah, terus di sini aku bakal bikin for each $text kayak begini, as variabel aja, kita nggak perlu key-nya, atau as take dalam bentuk singularnya. Nah, di sini aku bakal bikin pemanggilan take model ya, klik kanan, import class. Nah, di sini aku bakal bikin create. Terus di sini dalam bentuk array. Di sini juga aku bakal tambahin yang namanya name, karena kita mau ngisi name doang, diisi dengan $take. Udah cukup kayak begini aja. Seharusnya udah sih. Save. Nah, sekarang jalanin komen php artisan db.2 seed spasi min class sama dengan take seeder. Enter. Ada yang salah, cannot truncate a table reference in foreign key constraint. Oke, nggak bisa truncate ya. Sebentar. Kalau aku nyontek Google dulu ya. Truncate, sebentar. Ignore foreign key when truncate table in Laravel. Coba kita lihat, nah skema. Sebentar, kita lihat ya. DB bla bla bla, truncate. Oh, gini teman-teman. Kita copy DB statement bla 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 ini sebelum truncate. Terus kita truncate, terus copy lagi yang foreign key check-nya 1. Udah selesai kayak begitu. Kita coba lagi ya. PHP artisan db seed min class sama dengan text seeder, kita enter. Nah, sekarang udah berhasil nih kita bikin datanya menggunakan seeder. Nah, sekarang kalau kita lihat di database, kita udah punya data. Ini dia adventure, hobi, food, study, makeup, programming, dan lain-lain. Nah, silakan kalian bikin dulu seeder untuk take kalian kayak yang aku buat begini. Lanjut, sekarang kita bakal coba menampilkan take yang dimiliki oleh blok. Sebenarnya kita harus meng-assign take ke dalam blok kita. Misalnya, blok 1 punya take adventure, hobi, dan lain-lain. Nah, kita harus isi di table block underscore take kita ini. Nah, ini kita isi manual aja dulu ya, nggak usah ngisi by code. Seharusnya kan kalau mau ngisi by code kan ketika kita pakai fitur create block, kita bakal meng-assign take-nya juga. Nah, karena kita cuman pengen ngeliat relationship antara blok dengan tag doang, ditampilin di sini nantinya tag-nya apa aja. Nah, sementara kita bakal ngisi by manual ya. Mungkin kalau sempet nanti kita bakal update codingan create block kita dengan menambahkan untuk proses assign tag ke dalam blok yang lagi dibikin. Oke? Sementara ini kita bakal bikin manual. Nah, di sini kita bakal bikin sederhana aja dulu ya. Dengan blok dengan ID 1 punya tag apa aja. Jadi kita isi blok dengan ID 1, mana ID 1 ini dia. ID-nya 1 Mars hari bla 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 bla. Kita kasih tag apa? Misalnya kita kasih tag adventure. Ingat konsepnya many to many adalah satu blok bisa punya banyak tag dan satu tag bisa berada di banyak blok. Nah, untuk sekarang kita di sisi blok aja dulu, satu blok bisa punya banyak tag. Jadi, blok dengan ID 1 punya tag adventure 1. Blok dengan ID 1 punya tag adventure. Nah, terus blok dengan ID 1 juga punya tag food. Aku tambahin lagi ya. Rows-nya jadi ada 4 lah ya. 3, 4. Nah,
Terus ada lagi, ternyata blok 1 ini punya tag lain, yaitu misalnya study, terus blok 1 punya tag lagi, yaitu dengan tag hobi. Adventure, food, study, hobi. Jadi, blok dengan ID 1 punya 4 tag, yaitu adventure, food, study, dan hobi. Nah, kita go dulu. Sekarang kita udah ngisi database kita, table block tag. Ini dia. Blok dengan ID 1 punya tag 1, 3, 4, 2. Nah, kita udah punya datanya. Sekarang, gimana caranya kita mendapatkan relationship antara blok dengan tag dari table pivot ini? Nah, caranya ya udah kita harus bikin function relationship di blok model. Nah, kalau mau pun nanti kita bisa bikin function relationship di di tag model atau di model tag. Tapi kalau dibutuhin, kalau nggak dibutuhin ya udah nggak usah dibuat. Oke, di sini karena kita mau nampilin blok, terus di bawahnya atau di mana gitu terserah kalian naruhnya di mana. Mau ditampilin tag-tag yang dia punya, berarti kita harus bikin function relationship di model blok. Nah, kita bakal buka model blok kita ada di app, app models blok. Nah, kita bakal bikin function relationship kayak gini. Untuk relationship, kalian bisa pakai belongs to many. Oke? Kalau kalian udah install extension yang udah pernah aku kasih tahu ke kalian, yaitu extension yang namanya Laravel, Laravel Snippets, kalian bakal bisa ngikutin kayak aku caranya. Kalian ketik aja belongs to many. Nah, pilih yang bawah ya, belongs to many, pilih aja. Nah, ini kalian bakal diketikin kayak begini. Sekarang tinggal diganti aja namanya. Roles kita bakal ganti dengan tags pakai S. Ingat, kalian untuk penamaan function terserah, tapi biasakan ngasih nama yang relevan. Karena kita mau relationship-nya dengan model tag atau table tags, kita kasih namanya tags aja. Nah, belongs to many ini kita harus klik kanan dan import class. Nah, sekarang diganti nih, belongs to many, yang tadinya role kita ganti dengan model tag. Kayak begini. Terus, role user table kita ganti namanya dengan yang kita buat, yaitu block underscore tag underscore table. Nah, untuk penamaannya ini, kita bisa kasih yang pertama yaitu tag underscore ID. Ini urutannya udah ditentuin ya. Terus yang ini block underscore ID. Nah, urutannya udah ditentuin. Ini adalah model yang berrelationship dengan model block, yaitu model tag. Terus ini adalah nama dari pivot table kalian, block underscore tag underscore table. Ini adalah foreign key untuk model tag. Terus yang ini adalah foreign key untuk model block. Udah selesai kayak begini. Kalian save aja dan kalian udah bikin function relationship. Tinggal kalian panggil aja di Eloquent ORM kalian. Oke, kita bakal bikin atau kita bakal memanggil function relationship ini ketika mendapatkan data ini. Yaitu kita buka di file app http controllers block controller. Untuk menampilkan tampilan ini ada di function yang namanya show. Nah, di sini kita udah panggil with comments. Jadi aku bakal bikin return $block supaya kalian ngelihat tanpa tampilan. Save, refresh. Lihat di sini kita ada data blok yang lagi kita cari, yaitu blok dengan ID 44. Di sini ada comments-nya. Nah, di sini kita bakal nambahin relationship dengan tags, yaitu kita panggil kita panggil function relationship tags. Di sini kita udah panggil comments, jadi karena kita mau lebih dari satu, kalian bisa kasih array kayak begini. Nah, setelah comments, panggil yang selanjutnya, yaitu tags. Udah selesai. Sekarang save dan refresh. Tungguin apakah ada yang error, dan ada base table or view not found. Block tag table doesn't exist. Doesn't exist block tag table. Kita lihat dulu ya. Kita punya table block underscore tag. Punya kok. Tapi ini kata dia block tag table. Sorry teman-teman.
kita buka model block, di sini kita nggak perlu table. Kita cukup namanya doang, block underscore tag. Nggak perlu lagi ada yang namanya table di belakangnya. Nah, sorry ya, my bad. Di sini ada block underscore tag. Nah, sekarang kita save dan kita coba refresh. Udah nggak error. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya relationship comments dan kita punya relationship text. Tapi kalian lihat di sini, text itu nggak ada datanya. Kenapa? Karena di block dengan ID 44 nggak punya tag. Nah, sekarang kita coba. Kita buka blok dengan ID 1 yang mana punya tag. Ini ya tag-nya, kita lihat. Nah, sekarang di relationship tags atau property tags-nya ini kita udah punya datanya, yaitu adventurer. Nah, di sini kayaknya ada yang salah, teman-teman. Di sini cuma satu, seharusnya ada banyak. Lihat, di database kita punya banyak tag, tapi di sini yang muncul cuma satu, berarti ini ada yang salah. Kalau kita periksa yang salah ada di mana ya? Belongs to many. Aduh, ini kayaknya perlu aku lihat dulu ya teman-teman. Kalau aku cut aja dulu, takutnya kepanjangan aku nyari taunya di mana. Oke, kita bakal ketemu lagi ketika aku udah dapet di mana salahnya. Oke teman-teman, ketemu salahnya di mana? Salahnya yaitu berada di urutan penulisan relationship-nya. Di sini kalian lihat urutannya salah. Bukan tag ID tapi block ID, baru di sini tag ID. Nah, cuman ganti urutannya aja, oke? Kalian juga ikutin aku ya. Yang tadinya tag ID ganti dengan block ID. Nah, block ID ini diganti dengan tag underscore ID. Sorry ya teman-teman, urutannya salah. Jadi urutan yang benar kayak begini. Block ID baru tag ID. Oke, sekarang di save dan refresh. Lihat di sini baru satu. Kalau aku refresh, sekarang semua relationship tags-nya udah muncul. Nah, ID 1, 3, 4, 2. Kalau lihat di database sama, 1, 3, 4, 2. Nah, ini dia cara nampilin tags. Nah, kalau kalian ikutin aturan mainnya si Laravel yang dianjurkan, contohnya kayak begini yang kita buat tadi, yaitu foreign key-nya ngikutin dari primary key-nya. Misalnya primary key-nya kan ID, berarti foreign key-nya block underscore ID, terus tag juga foreign key-nya yaitu primary key dari tag. Jadi tag underscore ID. Nah, kalau kalian bikin formatnya kayak begini, jadi di function relationship kalian nggak perlu bikin ini. Jadi kalian hapus aja ketiga ID dan table-nya itu, sisain model yang berrelationship dengan block aja. Udah selesai. Ini bakal sama aja. Save. Nah, sekarang refresh. Lihat. Comments-nya udah tetap kelihatan semuanya. Oke, kayak begitu teman-teman. Jadi sama kayak hash many. Kalau kalian ngikutin aturan Laravel, kalian nggak perlu ngetik panjang lebar kayak begini tadi. Cukup modelnya aja. Oke? Nah, itu dia keuntungan kalau kalian ngikutin aturannya si Laravel. Karena kita udah berhasil memanggil relationship tags dan berhasil muncul dengan tanpa adanya kesalahan, sekarang kita bakal kembaliin ke awal, yaitu menampilkan blade template-nya. Oke, di sini kita lihat di file block controller, return $block ini kalian hapus aja, save, dan refresh. Maka kalian udah balik ke tampilan yang tadi. Nah, aku pengen nampilin tag-nya di atas ya, sebelum tanggal ini. Jadi aku bakal bikin sesederhana mungkin. Nah, karena kita udah manggil function relationship, juga variabelnya udah dibawa, jadi kita nggak perlu ngubah apa-apa lagi di sini. Kita cukup menambahkan ini aja, function relationship-nya aja. Nah, sekarang kita panggil atau kita buka file block detail ini. Oke. Di folder resource, views, block detail. Nah, aku mau menambahkan di atas tanggal ya. Jadi, di atas tanggal mana ya?
Ini dia. Nah, di atas tanggal ini body block, body description, terus di sini ada div bla 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 bla. Nah, di sini aku bakal bikin tag atau hashtag-nya lah ya. Anggap aja div di sini. Terus aku bakal panggil ininya tag kita. Nah, untuk memanggil tag jadi sama aja kayak yang udah atau sama kayak yang ini pemanggilan komen. Tinggal panggil $block terus comments. Nah, kita lihat di sini kita tinggal panggil message $block text sesuai nama function relationship-nya. Save dan refresh. Kalian lihat ini dia function relationship kita. Karena kita cuman mau nampilin name-nya doang, berarti kita bisa panggil text name save refresh. Error ya, sorry. Kita harus pakai for each di sini karena ini lebih dari satu. Kecuali kalian mau nampilin yang pertama doang, kalian bisa manggil array-nya terus name. Nah, kalau kayak gini nggak bakal error tuh muncul. Nah, karena kita mau nampilin semua, kita nggak bisa kayak begini. Kita harus pakai for each. Nah, untuk for each, aku bakal copy paste aja biar cepat. Kayak begini, copy, paste di atas. Nah, tinggal diubah block comments jadi block text as tag. Kayak begini. Nah, sekarang tinggal ditambahin aja. Sekarang aku nggak mau pakai styling dulu, aku bakal nampilin tulisannya doang, yaitu $take, dalam bentuk message ya, $take, save, refresh. Nah, udah muncul. Tapi karena kita mau name-nya doang, ya udah berarti take, panah gini bisa name. Tuh, muncul deh. Nah, aku mau ada style sedikit. Jadi, aku bakal tambahin sebuah div. Nggak perlu lah ya, jangan div. Kita bikin aja span kayak begini. Nah, di dalam span ini aku bakal kasih message $block, bukan block, $take name. Kita coba save. Nah, muncul ya, tetap ada. Di sini kita kasih styling di span-nya ini. Aku kasih aja kelas. Kita kasih padding-nya 2. Kita lihat. Oke. Terus aku kasih background. Untuk background-nya mungkin BG mute. Coba dulu ya. Aku agak-agak lupa kelas yang ada di Laravel. Di Bootstrap. BG muted. Nggak bisa. Coba BG primary. Nah, primary bisa nih. Muted nggak bisa, coba secondary. Nah, bisa. Oke, anggap aja lah ini tampilannya bagus ya. Nah, sekarang BG secondary aku kasih teksnya white. Oke, terus aku kasih ini agak rounded dikit. Untuk rounded apa ya? Bootstrap, aku lupa teman-teman. Bootstrap 5 rounded. Aku benar-benar lupa teman-teman, sorry banget. Jadi aku nyontek ya di sini. Border. Border top. Bukan. Rounded apa ya? Waduh, lupa banget. Border primary bukan. Kemarin gara-gara udah belajar pakai Tailwind ya, udah kebiasaan pakai Tailwind jadi lupa. Bootstrap. Untuk Bootstrap apa ya? Nyontek ini aja deh, jawaban orang aja deh. How to make border rounded in Bootstrap. Ada nggak sih jawaban orang? Ini dia border radius. Kelas rounded. Cukup kasih rounded doang ya? Jadi text white spasi rounded. Save. Terus refresh. Nggak ngaruh. Oh, ngaruh kok. Ini dia. Oke, teman-teman. Ini dia. Nah, sekarang ditambah lagi deh. Jarak antara tag-nya aku kasih ME 2.
Nah, sekarang udah ada jarak. Kegedean ya, ME1 aja cukup kayaknya. Nah, kayak begini. Oke, ini dia tag kita teman-teman. Mungkin bisa kita tambahin sebuah tulisan di sini text. Nah, sorry, jangan kayak begini, jelek banget. Kita tambahin di sini text. Nah, kayak begini mungkin ya. Kalian bisa bikin lebih bagus lagi deh. Jangan sederhana kayak gini, jelek ya. Mungkin kalian bisa bikin yang lebih bagus lagi. Oke, kita coba ini berhasil untuk menampilkan tag. Sekarang kita coba memanggil blok yang nggak punya tag. Apakah error? Kita lihat. Nggak error ya. Bisa. Nggak error sama sekali. Oke, jadi sekarang kita perlu tambah sesuatu deh. Kalau misalnya dia nggak punya item text, nggak punya datanya, kita bikin aja strip gitu ya. Nah, jadi di sini kalian bisa tambahin add if kayak begini, $block text lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1 ya, sorry. Jika teksnya ini lebih kecil dari 1 atau nggak punya teks lah ya, kita bakal ngetik apa? Kita bakal ngetik and if dulu ya. And if, nah di dalamnya kita bakal ngetik strip, kayak begitu aja. Save, kita refresh. Nggak bisa penulisannya kayak begini ya. Sebentar. Bisa kayaknya. Kita harus panggil count, fungsi count di sini. Nah, block text count lebih kecil dari 1 atau nggak punya text, maka strip. Nah, ini dia. Atau kalian bisa ketik juga no tag kayak begini atau minus. Terserah kalian sih gimana kalian pengennya. Oke, jadi udah berhasil. Ketika nggak punya teks, maka blok tersebut untuk teksnya minus atau strip kayak begini. Untuk blok yang punya teks, maka menampilkan tagnya. Oke, kayak begitu aja teman-teman untuk menampilkan teks di blok. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini ya teman-teman. Kita udah berhasil ngebahas tentang many-to-many relationship. Walaupun baru cara memanggil datanya aja. Aku sebenarnya pengen ngejelasin juga tentang mengisi data relationship ke table-table pivotnya, atau ada juga yang pengen aku jelasin yaitu mengisi data ke relationship one to many. Jadi kita kan udah belajar tuh one to many sama many to many sama one to one. Nah, sebenarnya ada cara untuk mengisi data relationship tersebut. Sebenarnya aku pengen bahas, tapi karena video ini udah lumayan panjang, udah setengah jam lebih. Jadi mungkin aku bakal jadiin satu video aja, next video atau kapan nggak tahu. Ingetin aja kalau aku lupa. Jadi rencananya aku bakal bikin tutorial mengisi data relationship ke dalam satu video tersendiri. Oke, jadi untuk sekarang kita udah ngebahas relationship many to many untuk mendapatkan data relationship tersebut ya. Oke, jadi kayak begitu aja teman-teman video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.